Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kecerdasan akal, bayan akli harus dipakai. Akal ada dua. Akalnya ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas, analogi. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, Anda itu sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustadz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah bohong. Gak mungkin orang bisa sholat dengan baik kalau gak hanya Quran dan hadis. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam di musola, imam di masjid. Nanti imamnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Narasinya ada kan? 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara namanya Romawi. Sudah punya agama Katolik. Sudah ngerti wahyu, kitab suci, Injil atau The New Testament. Sudah ngerti nabi, nubuah, risalah, ngerti sudah. Sudah punya undang-undang, peraturan. Tapi jahiliyah Romawi sangat mengerikan. Yaitu paling suka, paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Kalau suka nonton film, ada filmnya ini. Gak apa-apa nonton film sejarah, gak apa-apa. Budak dan budak diadu. Ditonton oleh kaisar, raja, oleh para pembesar agama, masyarakat umum. Kalau sudah ada yang terkapar, salah satunya mati, darahnya muncrat, tepuk tangan gembira. Menganggap acara sukses. Ini jahiliyah Romawi. Walaupun sudah punya agama, punya nabi, punya kitab suci, tapi masih jahiliyah. Di sebelah timur, ada Kaisar Nero yang pernah membakar hidup-hidup 600 budak. Ditancapkan di kanan kiri jalan dan dia berjalan menikmati pemandangan terbakarnya 600 budak. Pernah ada pemberontakan dipimpin oleh pemberontakan budak, dipimpin oleh Spartacus. Ya, ada filmnya juga, ada filmnya. Saya kalau suka nonton sejarah. Tapi jelas pemberontak ini bunuh semuanya dengan kejam. Itu sebelah barat. Di sebelah timur ada negara sudah maju, sudah punya agama namanya Zoroaster, sudah punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, sudah punya kitab undang-undang terkenal namanya Hammurabi. Kitab fakihnya lah, kalau itu kitab fakihnya itu Hammurabi. Tidak ada perbudakan. Tapi kezaliman sangat merajalela. Kalau yang melakukan kesalahan orang kecil dihukum sekeras-kerasnya. Tancapkan di tombak, buang ke jurang, dimasukkan ke drum sampai mati. Itu cara hukuman di Persia terhadap orang yang bersalah. Kalau orang kecil, kalau yang melanggar orang besar, tenang-tenang saja. Tidak ada hukum bagi mereka. Hampir seperti sini ya? Mirip seperti sekarang ya? Iya kan? Mirip seperti sekarang. Ini namanya jahiliyah namanya. Namanya apa? Jahiliyah. Jawab, gak usah takut jawab. Kok takut jawab? Mirip seperti sekarang. Di barat
Romawi jahiliyah, di timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya, tidak punya agama yang jelas, nyembah batu tanpa ada dasar filosofinya, teologinya nggak ada, hidup bersuku-suku yang mudah perang. Tuhan ada 350. Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Wad, Nasr. Di antaranya itu nama Hubal, di antaranya nama Tuhan tuh. Kalau punya anak perempuan dianggap menjadi beban berat. Anak perempuan gak bisa membantu mencari rumput, gak bisa membantu cari air. Lebih baik dikubur sejak kecil. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, ibu kandung, ibunya masih beres, diambil sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Hanya masalah sepele, bisa perang puluhan tahun. Ada perang namanya perang Fijar, 40 tahun. Gara-garanya apa? Ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya, yang sahibul bait, yang majikan tamu dengan yang mencuri, 40 tahun. Namanya perang Fijar. Rasulullah waktu itu umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Waktu itu. Ummiyin, buta huruf. Tidak ngerti apa-apa, gak ada sekolah, madrasah, pendidikan. Waktu Nabi lahir yang bisa nulis, baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, itu aja lah. Nabi Az-Zibyani, Salma bin Zuhair, Zuhair bin Salma, bisa disebut namanya lah, yang bisa baca tulis. Rasulullah SAW sendiri pun An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Allah mempercayakan risalah Islamiyah, misi Islam yang akan membangun terutama masyarakat Arab dan membangun umat manusia sedunia. Betapa beratnya tugas Rasulullah SAW. Betapa beratnya itu. Sekarang kita nggak ada papanya dibanding dengan beratnya risalah Rasulullah SAW. Di tengah-tengah masyarakat yang biadab tadi, Rasulullah diberi tugas membangun masyarakat seperti itu. Caranya gimana? Allah memberi guidance. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad, diperintahkan membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat dalam agama. Caranya gimana? Step pertama, langkah pertama, yatlu alaihim ayatih, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang Arab yang jahiliyah tadi. Orang Arab semua kaget, heran, Muhammad tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang dari sisi redaksi baligh, indah sekali bahasanya, gak bisa dikalahkan. Bukan hanya bahasa baik, isinya
Cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, digoda iblis, makan buah, diusir. Dari mana Muhammad tahu cerita gitu ya? Tiba-tiba bisa cerita Nuh, banjir topan. Cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Gak apa-apa. Cerita Nabi, apa lagi? Nabi Yunus ditelan ikan. Cerita Nabi Yahya dibunuh. Cerita Nabi Musa tongkatnya ajaib. Cerita Fir'aun. Cerita Nabi Isa bisa ngobatin orang sakit. Pokoknya gak masuk akal. Muhammad dari mana tiba-tiba bisa cerita kayak gitu? Coba kalau di sini aja. Kalau di sini ada orang buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah pengalaman, bisa cerita gitu gimana ya? Heran gak tidak? Heran kita. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra, yang menolak, bukan karena tidak percaya kehebatan Al-Quran, kehebatan Nabi Muhammad, tapi gengsi. Pertama, Muhammad mencaci maki berhala. Saya bisnisnya jualan berhala. Nah kalau saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Yang kedua, kalau saya ikut Muhammad, berkumpul dengan budak-budak, Bilal, hitam, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir, budak. Nanti kalau saya ikut Muhammad, satu majelis dengan budak, waduh gengsi banget dong. Ada lagi yang Muhammad menceritakan azab. Barang siapa maksiat, bakar api neraka. Mengerikan. Barang siapa zina, barang membunuh orang, barang siapa mencuri, maka masuk neraka, bakar. Daripada saya dengar itu lebih gak dengar. Paham gak? Daripada saya mendengarkan kiai ngaji bisa neraka, lebih gak dengar. Mengerikan. Oh, saya kerjanya gitu kok. Saya kerjanya gitu pekerjaannya. Tiap hari zina, tiap hari korupsi, tiap hari mencuri, nipu orang. Ngeri mendengarkan itu. Paham tidak? Nah. Tapi yang menerima hidayatul Quran juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar sudah setengah bulan meninggalkan kota Mekah, berburu. Setengah bulan kembali masuk Mekah, mendengar berita adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, apa-apaan adik saya ini, tempeleng ini. Datang ke rumahnya. Sampai pintu rumahnya, adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna al-Qur'an tashqa. Tidak sekali-kali aku turun kepadamu Quran membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran memberi peringatan. Membawa peringatan kepada siapapun yang mau diingatkan. Diturunkan oleh Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam semesta dari aras sampai ujung alam. Itu Sayyidina Umar mendengar itu, yang tadi mau nempelengin, lemes, terduduk. Bahasa Jawanya ngelumpruk, terduduk, berkeringat dingin. Akhirnya Umar ketok pintu, masuk, ambil kertas yang dibaca adiknya itu, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha. Sambil berkeringat dingin itu. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu, Rasulullah dengan para sahabatnya lagi ada di dalam. Semua sahabat takut karena Umar terkenal preman, jawara. Ini mau kesini mau apa? Mau ngebom apa? Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar masuk langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan 2 kalimat syahadah masuk is. Kata Rasulullah, ini doa saya terkabul. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab. Sama-sama namanya Umar dan Amr. Rupanya hidayah turun ke Sayyidina Umar bin Khattab, tidak kepada Amr bin Hisham. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, dan semua rekan-rekan, mulai besok, sholat berjamaah, ngaji Quran, jangan di sini, di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Ya ini di sini juga harus ada yang begitu. Ada yang begitu? Ada enggak? Ayo Ustaz Hadi terus pondok. Jangan takut, ada saya. Ada enggak itu? Ada tidak? Kelihatan penakut-penakut, Masya Allah. Negara juga harus ada TNI kan? Harus ada TNI yang siap mempertahankan negara. Sayyidina Umar itu contohnya. Jangan takut, ayo sholat di masjid, ada saya. Semua perjuangan butuhkan benteng. Nah, ini sama dengan cerita masuk Islamnya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam di Rengas Dengklok, Kerawang. Disebarkan, diajarkan oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina, dari Cina itu. Karena dia kiroah ahli qori, maka disebut Syekh Quro. Berangkatlah Prabu Siliwangi menuju Kerawang, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak. Dilihat perempuan kutilang, kuning tinggi langsing. Ini di Bojongsari jarang ini. Kalau sebaliknya banyak, saya jamin banyak kalau sebaliknya. Pangeran Pamanah Rasa jangankan akan membunuh Syekh Quro, malah klepek-klepek, jatuh cinta. Syekh, untuk saya saja, saya kawin. Ya silahkan. Tapi ente harus masuk Islam. Masuk Islam gak apa-apa. Bersyahadat masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Kepala Bandar Pelabuhan Cirebon. Konon katanya Prabu Siliwangi Islamnya gak serius. Gak begitu serius lah. Tapi nanti punya anak 3. 1, Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang, yang kuburnya di Gunung Gadog, Garut. Ini nggak tahu ya, sejarah ini nggak tahu. Masya Allah, tapi kalau dongeng yang lainnya apal-apal. Yang menyebarkan Islam seluruh masyarakat Sunda Parahyangan. Itu jasanya Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang. Yang kedua, Syekh Somadullah yang akan jadi Bupati Cirebon. Sakti orangnya. Terkenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Yang ketiga perempuan. Namanya Walang Sungsang. Cantik. Atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Sayyid yang datang dari Pakistan. Kalau dulu India ya, Pakistan lah. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari ayah Minas Sadah, turunan
nabi dari Al-Hasni, dari Musa Al-Kadzim. Bukan dari Yaman, bukan. Dari Samarkand, dari Samarkand. Nah, para sahabat semua hafal Quran. Semua hafal Quran. Bahkan mereka mengandalkan hafalan. Tidak mengandalkan tulisan. Orang rata-rata nggak bisa nulis. Hafalan. Bahkan tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan lengkap. Tulisan Quran lengkap. Ada sahabat A punya surat Yasin. Ada sahabat B punya surat Baqarah. Ada sahabat C surat Kahfi. Nggak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap. Nah, setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai ada perintah mempersatukan, mengumpulkan tulisan Quran yang berserak-serak itu, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anak buahnya Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Sayyidina Ali, di situ jadi anak buah, anggota Muawiyah bin Sufyan, Kutab lah, ya orang yang bisa nulis-nulis lah. Dah, mulai ada Quran dan tulisan. Setelah zaman Sayyidina Utsman, ternyata satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya beda-beda. Maka Sayyidina Utsman punya keputusan, kita satukan tulisan Quran. Sudah tulis satu resmi, yang lain bakar. Supaya tidak menimbulkan perpecahan dalam baca Quran. Maka terkenal dengan nama Mushaf Utsmani yang sekarang sampai sekarang itu. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Sampai sekarang. Yang lainnya bakar. Itu jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Bapak ingin tahu fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya di rumah. Gak bisa baca, saya gak bisa baca. Titik saja gak ada. Ba, ta, tha, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama. Dal, zal sama. Ro, zai sama. Dan seterusnya lah, gak ada titik lah. Setelah, kenapa? Karena sahabat mengandalkan hafalan. Walaupun gak ada titik bisa hafalan. Nah, setelah Islam menyebar luas, umat Islam membutuhkan titik membedakan satu huruf dengan yang lain. Maka ada seorang ulama dari Persia, bukan dari Arab. Betul. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Punya ide wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik, batik satu di bawah, tadi dua di atas, tadi tiga di atas, jim di tengah, hak non titik, kho titik di atas. Siapa yang bikin? Alah, lupa udah. Saya nggak akan ulang saya biar yang nggak apa ya sudah. Sudah ada titik, mulai orang Islam mulai jelas baca tulisan Quran. Tapi masih banyak yang salah. Setelah semakin meluas umat Islam, maka ada seorang ulama ajam, bukan orang Arab. Bukan orang Yaman, bukan. Ngarang gagas fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan. Baru terang baca. Ada titik, ada harokat. Tapi masih banyak yang salah baca Quran. Orang Purwokerto ada nggak? Ada nggak? Orang Banyumas ada nggak? Banjarnegara, Purbalingga, sampai sekarang, alhamdulillah ngalamin ahli sunnah wal jamaah, kiai sangit ngakil, insya Allah. Itu berarti keluarnya huruf dari tenggorokan nggak benar. Makhraj, maksudnya apa maknanya? Keluarnya huruf, keluarnya suara, menyuarakan huruf
dari tenggorokan, gak benar. Maka ada imam besar dari Ajam bukan dari Arab. Betul, saya tanggung jawab ngomong ini, saya tanggung jawab ngomong ini. Dikira namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Ilmu taj. Baru ada terminologi izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz dan seterusnya. Huruf halak, huruf elat, apa huruf? Ya Allah, yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Paham tidak? Nah, kita bersyukur pesantren Darul Fikr ini mewajibkan tahfidzul Quran. Ini luar biasa. Insya Allah yang mendukung persan ini yakin min ahli jannah. Yakin. Semampunya. Because istita'ah. Yang bisa harta-harta, yang bisa pikiran-pikiran, yang bisa tenaga-tenaga. Ayo kita dukung pesantren tahfidz Quran. Luar biasa. Pun. Jadi Al-Quran seperti sekarang yang kita baca ini dijaga oleh huffadzil Quran. Kalau nggak ada yang hafal, ayo kalau ada kesalahan cetak, tambah huruf atau kurang huruf, nggak tahu. Tapi kan ada yang hafal, banyak hafal, ketahuan kalau ada keliru dalam percetakan. Itulah kelebihan Al-Quran. Ada lagi. Hanya dalam agama Islam ada ilmu metode mengoreksi, meneliti informasi. Namanya ilmu mustalahil hadis. Tanya pada orang Kristen. Ada enggak ilmu sahih, hasan, dhaif? Tanya. Hanya di Islam. Ceritanya tahun 99 Hijriah, tahun berapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Banyak hadis palsu. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Bukan orang Arab. Orang Roma Hurmuz. Syekh, bisa nggak bikin metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu lapor, sudah jadi ilmunya. Coba terangkan. Hadis ada yang sahih. Syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Jadi kalau misalnya saya ngomong, kata Gus Dur, sahih itu karena saya ketemu dengan Gus Dur. Jadi kalau saya ngomong, kata Kiai Hasyim Asy'ari, itu nggak sahih, saya nggak ketemu dengan Kiai Hasyim. Yang kedua, si gurunya dobit, hafalan cerdas. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya gurunya ini. Yang keempat, adil, tidak pernah nyuri sendal di masjid. Jangan nyuri sepeda motor, sendalnya nggak pernah. Kalau dalam kitabnya diterangkan contohnya tidak pernah mencuri sebutir bawang. Itu contoh kita, contoh saya yang biasa terjadi lah, nyolong sendal di masjid. Yang salah khotibnya, yang salah. Khotibnya khutbah, khudul hasanat wa turkus sayyiat. Ambil yang bagus-bagus, tinggal yang jelek-jelek. Keluar pilih sendal bagus jadinya. Yang jelek ditinggal. Yang salah khotibnya yang salah. Dah. Ilmu mustalah hadis. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, setelah ditatbikkan, diimplementasikan dengan ilmu mustalah hadis, menurut beliau hadis sahih hanya 4.000. Beliau, tapi kalau Imam Muslim lebih banyak lagi, Imam Hakim lebih banyak lagi hadis sahih, bukan hanya 4.000. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi Imam Syafi'i, ini orang Arab ini, orang Arab Syafi'i.
Imam siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir di kota Gaza yang sedang dibom oleh Israel ini. Itu lahirnya Syafi'i. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo. Dusun Fustot, Kairo, Mesir. Tahun 204 Hijriah. Artinya usianya cuma 54 tahun. 50? Ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Tim inti anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tim 9, ketuanya Soekarno, sekretaris Muhammad Hatta, Wahid Hashim anggotanya, usianya hanya 39 tahun. Imam Ghazali 55, lebih dari Imam Syafi'i 1 tahun. Dan banyak imam-imam yang muda, wafat muda, luar biasa. Imam Syafi'i suatu hari dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro, bahasa Arabnya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan. Kalau sekarang namanya Transoksania. Dibuka suratnya, isinya, Syekh, saya ingin tahu, ingin ngerti bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar. Imam Syafi'i, coba gubernur tanya pada imam coba. Sekarang ada nggak yang gubernur tanya pada kiai ya? Ada nggak gubernur tanya pada kiai sekarang? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Robi sini. Naktub Ar-Risalah. Ayo nulis surat yuk, nulis surat. Membalas pertanyaan gubernur. Siap. Imam Syafi'i dikte. Robi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Gimana isinya? Singkat saja. Kalau rinci 4 semester. Betul. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu, tidak sama. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak butuh tafsir, gak butuh takwil. Qul huwallahu ahad, sudah jelas, sudah, gak usah tafsiri. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal, mula masah. Apa mula masah itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kata Imam Ahmad Hambali, kalau saling, musyarakah namanya, la masa, saling memeluk batal, kalau enggak batal. Kata Syafi'i, suami istri senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu senggolan, batal. Imam Syafi'i itu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, saya baru saja sejarah ke makbarnya di Irak dua minggu yang lalu. Masjid besar, ramai orang ngaji banyak. Kata Imam Abu Hanifah, senggolan di sini artinya apa? Suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali satu baru batal, yang satu. Tahu nggak yang satu, ngerti nggak yang tahu? Baru batal kalau yang satu baru batal. Ngerti kan? Ya pekerjaan rutin kita lah, pekerjaan rutin. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa? Ada ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat, kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik, jangan taatin. Namanya muqayyadah. Kalau taat kepada Allah, kepada Rasul namanya
mutlaqah. Kabar pemerintah namanya muqayyadah. Ada ayat amah umum, ada khusus. Yang umum aqimus shalah, wajib sholat siapa saja. Pejabat, rakyat, pinter, goblok, bodoh, kaya, miskin, di mana saja wajib sholat. Orang Amerika, orang Depok, orang Arab, orang Cina. Ada lagi ayat perintah, tapi khusus. Apa? Perintah perang. Walladzina hajaru wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perang. Nanti masuk surga balasannya. Kamu membunuh atau kamu terbunuh, masuk surga balasannya. Dijemput bidadari, jadi pengantin kamu. Ini betul perintah, tapi nggak sama dengan perintah sholat. Perintah perang kalau lagi perang. Apa? Masalah aman kayak ini ngebom, jadi pengantin, mati syahid, sangit bukan syahid. Walhasil perintah perang itu perintah khusus. Yang ketiga atau yang keempat, ada ayat hakiki, ada majazi. Yang maknanya realistis, ada yang maknanya metaforis. Apa? Yang metaforis contohnya, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali mukanya Allah. Muka, wajahnya Allah. Bukan muka, bukan. Zatnya. Tadi kan tangan itu maknanya kudrah. Kekuasaannya tadi di atas orang kafir. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar, malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan. Apel pagi Senin upacara merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Yang datang waja'a rabbuka, artinya waja'a amru rabbik, perintahnya yang datang. Ini ilmu kayak gini nih, kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Kalau hanya sekolah nggak akan tahu. Ada di pesantren adanya. Di mana? Pesantren pun yang kita sayangkan, yang konon kalau pesan modern nggak doyan sudah ilmu kayak gini nih. Alhamdulillah pesannya salaf masih banyak. Di Boyo, Ploso, Kempek, ayah saya Kempek, atau di Ciganjur At-Thaqafah. Masih kita kaji namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Tanpa ini kita salah memahami Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Ada yang mendelit, menghapus nasikhah. Ada yang mendelit namanya mansukhah. Sudah paham Quran seperti itu belum cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. 62 kali perintah sholat itu di Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Kalau jawab ada berarti nggak pernah baca Quran. Yang jawab ada. Bacanya paling kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi musawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Tidak ada di Quran sholat itu 5 kali. Coba, begitu pentingnya sholat padahal. Quran nggak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada. Adanya di hadis. Maka hadis harus dipakai, nggak boleh tinggal. Furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la fil kidz wa khata, la yuhtamal fil kidz wa khata. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Ini kalau saya rinci 2 tahun, Pak.
Dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup kata. Jawab yang keras, kata kecerdasan akal, bayan akli harus dipakai. Akal harus dipakai, bukan akal orang Depok, bukan. Akalnya ulama. Akal ada dua. Akalnya ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas. Apa? Analogi. Jadi ijma qiyas harus kita ikutin. Contoh, produknya ijma apa? Produknya arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, nomor 2 an-niyah, niat, nomor 3 al-qiyamu, berdiri, nomor 4 qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, nomor 5 ruku', nomor 6 i'tidal, dan seterusnya lah. Itu hasil kesepakatan akalnya ulama. Paham tidak? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Nggak ada hadis punya rukun sholat 17. Nggak ada hadisnya itu. Kalau yang bilang ada, nggak pernah baca hadis. Paling bacanya hadis di kalender paling. Gayanya Rawahul Bukhari. Bukhari jilid berapa, halaman berapa. Oh, saya ngambil dari kalender. Ya dari tadi jangan bilang Rawahul Bukhari, Rawahu kalender. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ijma, tidak ngerti rukun sholat berapa. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, Anda itu sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustadz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Gak mungkin orang bisa sholat dengan baik kalau gak hanya Quran dan hadis. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam di musola, imam di masjid. Nanti imamnya dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Paham tidak? Apa ngajinya berat ya? Ngaji berat ya? Maunya ngaji Munkar Nakir aja, cerita Munkar Nakir ya? Setiap ngaji cerita Munkar Nakir mubalek, Masya Allah. Padahal Munkar Nakir sudah dikalahkan oleh Abu Nawas. Waktu Abu Nawas mau mati, wasiat pada anaknya, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol. Jangan yang baru, cari kain kafan ambrol, busuk. Kenapa Pak? Nggak usah tanya kenapa, udah ikuti aja. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah busuk, sudah ambrol, nggak putih bersih, nggak, udah coklat gitulah. Dikubur. Munkar Nakir datang mau nanya buka itu ya. Kaget Munkar Nakir, ini mayat sudah lama ini, balikan gak jadi tanya. Ngaji jangan Munkar Nakir terus. Sayang. Di kita di sini 4 jam, 3 jam keluar tenaga, ya keluar biaya kan, bensin, minimal bensin. Coba kira-kira pulang ada ilmu yang didapatin. Jangan hanya cerita Munkar Nakir terus. Udah tahu semua lah, tahu semua kan ya? Di kuburan Munkar Nakir tahu semua kan? Dan sekarang akalnya ulama yang sendiri-sendiri, namanya qiyas. Ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Macam-macam qiyas tuh. Qiyas burhani. Sabu-sabu narkoba halal apa haram? Yang keras jawabnya halal apa haram? Berani mengharamkan ada di Quran? Inna sabu ada Quran? Atau hadis ada? Bisa haram karena qiyas. Namanya qiyas burhani, qiyas fakta. Ini faktanya barang memabukkan. Namanya burhan fakta. Berarti kalau memabukkan sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram, harus kamu tinggalkan.
Ini barang sama-sama memabukkan, faktanya ini sama dengan khamar, berarti hukumnya sama dengan khamar. Namanya kias apa? Burhani. Kias apa? Yang kedua kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran enggak pernah melarang jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Yang ada wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu enggak usah bentak, tempeleng aja enggak apa-apa. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong dengan bahasa yang kasar saja dosa besar pada ayah ibu, lebih-lebih nempeleng. Nah, kias apa namanya? Aulawi, fabil aula, lebih-lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Haram mendekati zina haram. Zinanya jawab. Mendekati zina haram. Wala taqrabu az-zina. Itu mendekati, zinanya lebih-lebih. Jawabnya gitu. Fabil aula. Namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, kalau saya kesini lagi nanti saya terangkan. Kalau saya kesini lagi. Dan 2 aja dulu contohnya. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya metode ijma' dan kias, dengarkan penting. Dengan adanya metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih. Dari Sapina yang kecil sampai Majmu' karang Imam Nawawi 24 jilid, Mahalli 40 jilid. Berjilid ilmu fikih itu karena ada metode namanya ijma' dan kias. Seandainya tidak ada ijma' dan kias, nggak ada ilmu fikih. Bahkan kebanyakan kias, ijma' sedikit. Kebanyakan kias fikih itu. Makanya orang Kiai NU yang paling pinter ilmu fikih kalau punya metode ijma' dan selain NU pinter enggak? Musyawarah ulama NU menerima pertanyaan dari masyarakat 15 pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya sholat Jumat di kantor. Dijawab 2 hari selesai, 15 pertanyaan. Kalau bukan ulama NU 2 tahun barangkali. Betul. Karena apa? Karena kias sudah ada di otaknya masing-masing. Paham tidak? Ya. Itu jasanya Imam Syafi'i. Kita nggak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling baik hadisnya siapa? Bukhari. Wah, nomor 1 itu. Ini Bukhari. Saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu bahwa Imam Bukhari yang hadis nomor 1 itu muridnya Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis itu Syafi'iyul madhab. Di cover kulitnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Jam' wa Ta'lif, Jam' wa Tasnif, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256. Syafi'iyul madhab. Imam Ghazali yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Imam Razi yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Padahal Imam Syafi'i nggak ngarang tafsir, Imam Razi ngarang tafsir 32 jilid. Tapi tetap taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali ya filosof, ya pemikir, ilmu kalam, ya filsafat, tetap madzhabnya Syafi'i. Ente orang Bojong Sari, SAG, ya Allah. Ayo imam siapa ya? Ayo sebut imam siapa? Syehristani, Baqillani, Imam Haramain. Imamnya 2 kota, Mekah Madinah, Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Syafi'iyul madhab. SAG, Allah. Dah. Ada lagi? Jasa ulama ini, jasa ulama.
Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Beliau baca Quran bolak-balik. Gak cuma falak nas, enggak. Bolak-balik baca Quran. Mendapatkan pemahaman, beliau pemahaman sendiri, bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Pemahaman beliau sendiri. Di Qurannya enggak ada sifat Allah yang wajib 20. Enggak ada di Quran gitu. Pemahaman beliau. Berarti yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Malah sifat nomor 1, sifat apa? Wujud. Sifat wujud ada. Di Quran tidak ada kalimat wujud. Ayo. Innallaha wujud. Ada enggak ayat itu? Ada enggak? Kalau Sami'un Basir ada. Ala kulli syai'in qadir ada, kudrah itu. Bi kulli syai'in alim, berilmu ada. Hayyun qayyum, hayah hidup ada. Tapi Allah itu ada, enggak ada di Qur'annya. Ya Allah. Lah kok berani Imam Asy'ari punya keputusan bersifat nomor 1 malah wujud. Menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Ada apa diadakan kita ini? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid misalnya gitu kan. Karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada. Ahmad gak ada di masjid. Karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Hala paham gak ya? Masya Allah. Ada domir kata ganti pronoun 3. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Hasan, silakan. Aku Maryam, aku Zainab, silakan dipakai. Tapi itu pinjam itu. Mati semua nanti. Mati gak semua? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali aku. Ya, aku Tuhan. Bukan aku Ahmad, bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Maka la wujuda illa ana. Artinya tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Khalid mati, Abu Bakar mati, aku Hasan mati, aku Zainab mati. Tinggal aku Allah. Paham tidak? Jadi kita menggunakan aku Said, aku Khalid, aku Ahmad. Minjem itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemi. Siapa tahu pulang dari sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah rahmu. Kedua engkau, anta. Silakan dipakai silakan. Kamu Ahmad, kamu Hasan, Abu Bakar, kamu Khalid, kamu Said, kamu Maryam, kamu Zainab, kamu Tuti. Mati semua. Tinggal engkau saling gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Allah. Bukan Ahmad, Khalid, Hasan, bukan. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Yang ketiga, dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Toto. Dia Maryam, dia Zainab. Mati semua. Tinggal dia satu enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali huwa dia. Dia siapa? Dia Allah. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Paham tidak? Jadi hakikatnya ana, anta, huwa itu siapa? Allah. Yang sebenar-benarnya aku, yang sebenarnya engkau, yang sebenarnya dia Allah, bukan kita-kitaan, bukan.
Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat ada nomor 1. Sifat apa? Sifat wujud. Nomor 2, jawab. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah cukup 13. Karena yang 7 ini sifat ma'nawiyah, operasional, action daripada sifat ma'ani. Paham tidak? Ya paham apa enggak terserah lah. Saya udah. Kita harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i dan kepada Imam Abul Hasan Al Asy'ari.